Ma aku ke psikiater, terus aku minum obat. Terus mama aku langsung bilang, emangnya kamu gila apa? Kenapa nggak sholat? Halo Malo, kembali lagi di Mojok Video, kali ini bersama Alia dan Inong. Dan hari ini kita datang dengan segmen terbaru dari Movi, yaitu Tukar Resah. Nah, di Tukar Resah ini kami akan bertukar keresahan, bertukar pandangan, dan bertukar pikiran tentang banyak topik. Kalian juga bisa komen di kolom komentar tentang topik apa aja yang kalian pengen kita bahas di minggu depan. Nah, di episode pertama ini kami akan bahas hal yang dekat sama kita semua, yaitu keluarga. Kemarin kayak aku ngeliat deh, kamu ngeposting soal film, apa yang judulnya kemarin? Dinner apa gitu? Oh iya, No Crying at the Dinner Table. Yeah. Itu tentang apa sih? Jadi aku kan lagi cari-cari dokumenter tentang keluarga ya. Nah, aku nemu film No Crying at the Dinner Table yang bercerita tentang keluarga sutradara sendiri. Jadi sutradara ini mewawancarai anggota keluarganya, ayah, ibu, sama kakaknya. Mereka ini keluarganya itu tertutup sih satu sama lain. Jadi mereka nggak biasa ngomongin perasaan, terbuka soal perasaan. Sedih itu biasanya dialami masing-masing aja, nggak diceritakan. Iya, nggak dibagi. Di film itu si sutradara wawancara tiap anggota keluarganya. Dan untuk pertama kalinya mereka berbagi perasaan. Ternyata mereka semua ini menyimpan duka yang selama ini ditutupin aja sama mereka. Nah, aku tuh bisa relate banget sih sama film ini karena di keluargaku pun juga kayak gitu. Afeksi itu nggak dibagikan secara terbuka, nggak saling ngobrol perasaan. Jadi ngobrol tuh udah kayak formalitas aja. Dan aku dari kecil tumbuh dengan gagasan seperti itu sampai aku dewasa. Aku menyadari bahwa ketika aku punya pacar pun aku nggak terbuka sama pacarku. Ke bawah gitu ya? Iya, ke bawah. Kayak pola itu. Dan kalau ke teman-teman juga kadang aku tuh susah buat terbuka. Misalnya kayak, aku lagi sedih nih. Kayak temanku tuh, aku susah ngomong itu ke temanku. Karena di keluargaku pun nggak ngebahas hal itu. Oke. Jadi kalau sedih itu sendiri-sendiri. Maksudnya kayak canggung juga nggak sih mau ngebahas itu? Iya. Karena emang dari kecil udah nggak dibiasain. Terus juga kalau dulu itu sama orang tua aku memang nggak terbiasa secara apa ya? Misalnya kayak ngasih keintiman fisik kayak pelukan, sentuhan ini. Iya, kayak tapi kamu nyampe kaget gitu nggak kalau misal ada yang nyentuh kamu nih, kamu sampai kaget gitu nggak? Enggak sih, cuma canggung aja. Awal-awalnya tuh kayak apaan sih? Sampai ngerasa apaan sih? Iya, walaupun kayak, ibu kamu yang peluk. Iya, dan maksudnya kalau aku ngerasanya sih sekarang orang tua aku tuh mungkin udah makin tua juga. Mereka tuh pengen ngasih afeksi lebih ya ke kita karena ngerasa anak-anaknya udah gede nih, anaknya udah kuliah, udah kerja. Jadi mereka tuh udah ngerasa mungkin mulai kehilangan anaknya sih. Jadi mereka sekarang udah lebih mencoba untuk lebih perhatian, tapi aku malah ngerasanya ini kenapa berubah nih, ada apa sih? Kayak karena terbiasanya selama ini tuh nggak kayak gitu kan. Tapi kamu nggak terjadi penolakan dari diri kamu kan? Maksudnya untuk menolak sentuhan-sentuhan tersebut? Nggak cuma sentuhan sih, mungkin kalau sentuhan misalnya dipeluk gitu sama orang tua udah nggak apa-apa ya. Cuma kadang tuh kayak misalnya mereka nanya kabar, ngasih perhatian lebih, itu aku kayak bingung gitu. Atau kayak tiba-tiba ngomong, mama sayang kamu, aku kayak oke. Aneh gitu ya? Iya, kayak aneh dan canggung aja. Meskipun aku tuh tahu mereka berusaha dan itu hal yang baik, cuma nggak terbiasa aja, ya sih. Oke. Ya, aku ngerti sih. Sama kayak halnya kayak aku ke adik-adikku. Tapi kalau misalnya aku ke mamaku, aku mungkin terbuka gitu loh kayak, Ma, aku sayang mama, kayak gitu. Tapi kalau ke adikku kayak, aku mau meluk, aku mau bilang, kakak sayang kamu, jijik banget, kayak geli gitu. Adik kamu cewek? Adik aku ada 3. Ada 3. Ada 2 cewek, satunya cowok. Oh, berarti kamu anak sulung? Iya, anak sulung. Iya, nah adikku cowok, kakakku cewek, dan kita bertiga juga nggak kayak gitu. Iya, nggak kayak gitu. Apalagi aku tuh, ya aku canggung aja sih mau ngobrol, nggak cuma sama orang tua, tapi sama kakak dan adik juga agak canggung. Untuk obrolan? Untuk ngobrol tapi sebenarnya aku udah berusaha lebih terbuka sih. Aku lebih terbuka, aku mulai nanya kabar adikku, kakakku, aku hubungin mereka. Cuma untuk yang kayak ngomong perasaan itu masih
canggung aja. Oke. Aku sempat sih di fase yang geli-geli kayak gitu. Tapi semenjak aku ngerantau kan jadi jauh gitu ya. Aku jadi mulai nunjukin afeksiku ke adik-adikku. Biasanya aku cuman ya sekedar ketemu di rumah kayak gitu. Cuman ya sekarang kayak udah nggak begitu gengsi sih. Kayak aku ngechat mereka duluan, apa kabar, lagi apa. Atau ya aku nunjukin lah kasih sayangku ke mereka. Aku tuh bukannya gengsi, tapi aku tuh sempet ada di fase-fase aku merasa terganggu aja. Yang pas aku kan dulu kan tinggal sama orang tua, terus ngerantau kuliah di Jogja. Terus ibuku tuh mulai lebih perhatian ya, pasti kan sering hubungin, dan aku tuh nggak suka banget ditelepon. Aku nggak suka ditelepon, ya pokoknya ditanya-tanyain banget gitu loh. Meskipun sekarang aku udah mulai terbuka, dan aku malah yang nelfon ibuku duluan, dan udah mulai terbuka soal perasaan. Nah jadinya tuh karena ngerti gak sih kayak selama ini tertutup, tapi ketika akhirnya nggak bisa dibendung lagi, itu tuh emosi yang keluar tuh kayak entah itu amarah atau kesedihan yang sangat kayak breakdown gitu. Karena kan selama ini dibendung ya. Karena terakhir aku nelfon ibuku tiba-tiba nangis, dan itu secara tiba-tiba gitu. Karena ya itu ibu kayak ngerasa anaknya udah pada jauh sekarang udah. Tapi itu di saat nggak ada pembahasan sama sekali soal jauh, apa kita lagi jauh nih terus ibu kamu nangis, atau emang tiba-tiba nangis aja? Awalnya tuh cuma bahas kayak aku tuh sekarang udah gede ya, kakakku juga udah umurnya berapa sih? Kakakku beda 8 tahun sama aku. Jadi udah pada dewasa lah ya. Terus ibuku ngerasa aduh kok anak-anaknya makin jauh. Terus ibuku tiba-tiba nangis, dan aku selama ini bahkan nggak terbiasa nangis di depan orang tua aku kan. Dan seingatku ibuku dan ayahku itu nggak pernah nangis juga di depan aku. Jadi kayak denger itu kayak kadang tuh jeleknya aku jadi nggak bingung mau reaksi apa. Jadi aku kayak aduh nggak enak nih. Tapi aku nggak bisa ngomongin perasaanmu juga. Iya, dan aku nggak bisa menenangkan ibuku saat dia nangis sih. Dan itu aku tahu hal yang harus aku perbaiki dari diriku. Iya, cuma karena akhirnya nggak biasa ngomongin perasaan, ketika sekali ngomongin itu udah langsung pecah. Karena kan menurutku lebih baik ketika berangsur-angsur atau ketika ngerasain apa ya dirasain langsung aja. diomongin. Tapi ada nggak sih momentum di mana akhirnya, maksudnya jadi titik baliknya kamu untuk jadi terbuka gitu orang tuh? Apakah yang kayak kamu omongin tadi kan itu ibumu nangis duluan gitu? Apakah itu adalah titik balik dari semuanya, atau dari kesadaran kamu aja kayaknya aku harus mulai ngejalin komunikasi deh sama orang tua? Aku itu merasa dari dulu karena nggak terbuka sama orang tua aku, nggak terbuka sama keluargaku, aku tuh jadinya lebih terbuka misalnya ketika aku punya pasangan, punya pacar. Kan beda ya, intimasi sama teman sama pacar itu beda. Dan aku lebih bisa terbuka sama pacarku. Dan dari dulu tuh dari lama sih, kayak dari SMP lah aku pertama kali pacaran. Terus makin lama kayak sekitar tahun 2019 aku udah nggak punya pacar, terus aku sempat ngalami depresi dan lain-lain. Aku akhirnya baru sadar aja sih kayak orang tua itu, keluarga kita tuh selalu ada buat kita sebenarnya. Dan selama ini aku nggak bisa melihat itu. Jadi mungkin aku cari orang lain yang bisa jadi tempatku berkeluh kesah, tempatku mengeluarkan itu. Mengganti dari mengganti orang tua aku. Padahal sebenarnya aku merasa aku masih bisa kok menjalin komunikasi sama mereka. Cuma karena selama ini hal yang biasa aku lakukan adalah menghindar dari mereka. Jadi kayak aku lari aja dari mereka. Padahal mereka tuh ngejar aku, tapi aku kamu yang nggak pengen dirangkul. Iya, nggak pengen dirangkul. Dan aku tahu sih kenapa aku kayak gitu sama mereka, karena ketika misalnya dulu pas aku kecil, ketika aku ngomongin hal yang nggak enak, misalnya aku kayak ngerasa sesuatu nggak enak, mereka tuh ngasih responnya kurang baik juga ke aku, bukannya kayak menenangkan aku atau apa. Jadi itu mungkin ke bawah sampai aku dewasa kan. Dan aku akhirnya udah mulai bisa berkomunikasi, maksudnya ngomong ke orang tua aku, kalau aku lagi kayak gini, aku tuh butuhnya gini. Kalau misalnya aku lagi nggak pengen diganggu, aku bakal bilang. Jadi nggak cuma ngilang aja, karena mereka kalau ngilang sebenarnya mereka juga khawatir sama aku. Jadi sekarang aku udah mulai bisa berkomunikasi itu. Dan titik baliknya ya itu ketika aku udah sendirian, nggak punya pacar, aku ngerasa kayak nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan ya. Dan aku tuh jadi inget deh pas kemarin aku baru ulang tahun.
ibuku tuh ngomong, terima kasih sudah memilih kami sebagai orang tua kamu. Meskipun kami tidak sempurna, kami selalu mencintaimu selamanya. So kayak Sedih banget. iya. Sedih banget. Oke. Aduh. Terima kasih. Aduh. Ngomong soal kayak gitu ya, maksudnya pola keluarga yang kayak gitu, aku juga punya, maksudnya banyak kerabatku yang tumbuh di keluarga yang maksudnya ngebiasain dari kecil, gak ngebiasain sih, justru mereka tidak membiasakan untuk saling komunikasi soal perasaannya. Dan ya itu, mereka tumbuh jadi anak yang cukup tertutup. Saya untuk digali aja tuh cukup susah karena mereka nggak bisa komunikasiin perasaannya. Sehingga tuh juga jadi apa ya? Aku ngerasa ada pola yang jelek gitu tumbuh di diri mereka, kayak karena mereka tuh selalu apa-apa mendem. Jadi kayak semua terakumulasi itu jadi satu. Di saat mereka udah senep banget, yang kena tuh orang lain. Jadi kayak mereka pecah gitu kan. Iya, mereka nggak bisa komunikasiin mereka kenapa, tapi tiba-tiba mereka tuh ya udah atas hal kecil mereka jadi meledak-ledak, jadi kayak nggak terbaca aja gitu. Iya sih. Itu karena emang nggak pernah dibiasain. Dan orang tuh menurutku pun kalau misalnya aku berusaha ngerti kamu nih, tapi kamu nggak mengkomunikasikan apa yang kamu butuhkan, itu kan juga bingung ya. Iya. Di saat ngomong apa juga ya, mereka juga kadang ada yang jadi kayak silent treatment gitu. Macam-macam sih. Tapi biasanya silent treatment sih. Akhirnya jadi ngilang. Iya, ya mereka pikir ya pengen tenang dulu tanpa harus dikomunikasiin. Sebenarnya kan nggak baik untuk mereka ya, karena mereka numpuk semuanya. Ngomong-ngomong saya tuh ya, keluarga aku dan keluarga kamu cukup beda banget. Oh ya, gimana? Soalnya kayak apa ya? Kayak beda banget lah. Oke, beda banget. Keluarga kamu nggak terbiasa komunikasi, sedangkan keluarga aku tuh bener-bener yang kita terbuka banget atas hal apapun. Jadi kita kayak mamaku dari kecil udah ngebiasain komunikasi. Aku sama papa tuh juga sering banget kalau misalnya aku pulang, pasti aku kayak punya jam-jam, ada saat-saat tertentu di mana aku dan papaku tuh bisa ngobrol sampai berjam-jam. Bahkan misal kayak sahur ya, pas sahur kita lagi makan, tiba-tiba ngomong random, itu berakhir kelarnya tuh jam 7 pagi. Entah itu debat, entah itu ngomong curhat personal yang sampai nangis-nangisan. Dan itu selalu apa ya, maksudnya komunikasiku tuh lancar banget. Dan aku merasa keluargaku adalah keluarga yang ideal gitu. Aku merasa komunikasi kayak gitu. Aku udah dengerin cerita orang yang maksudnya kayak cerita kamu. Kayak aku merasa bersyukur gitu karena komunikasinya lancar. Tapi sebenarnya itu tuh kayak ngebikin aku saking keluargaku tuh benar-benar menyamankan aku sebegitunya. Aku tuh jadi kayak nggak punya comfort zone lain selain keluargaku. Jadi di saat aku jauh dari keluargaku, aku jadi nggak bisa menjalin relasi, misalnya apa ya, punya ikatan emosional sama orang lain. Susah apa? Susah. Berarti masih bisa tapi? Masih bisa, tapi biasanya cenderung ke pasangan. Oh iya sih. Jadi kayak aku cuma bisa terbuka dan aku cuma bisa benar-benar ada ikatan emosional itu sama pacarku, kalau nggak sama keluargaku. Karena pacar tuh kan kayak kita sehari-hari ya sama mereka. Jadi kayak aku udah merasa dia saudaraku, dia udah merasa jadi dia pacar, jadi keluargaku gitu, bagian keluargaku. Sedangkan aku untuk sama teman-teman, aku punya sahabat dari kecil, bahkan aku nggak pernah merasakan emosi yang dirasain kayak apa ya, kayak dia sering banget ngomong, sahabat-sahabatku tuh kayak ngomong aku sayang banget sama kamu atau aku khawatirin kamu, sedangkan aku nggak bisa ngerasain itu. Kayak aku nggak mengkhawatirkan dia sama sekali, ya cuma sekedar misal dia lagi sakit, oke, dia sakit apa, kayak gitu doang, nggak pernah yang sampai worry kayak dia mengkhawatirkan aku. Dan aku makin aku dewasa, aku jadi sadar aja kayak kok aku sebegininya gitu. Sampai akhirnya setiap kali aku punya masalah dan aku jauh dari orang tua, aku justru larinya ya ke orang tuaku. Dan di saat orang tuaku nggak bisa, ada hal-hal yang nggak bisa aku sampaikan ke mereka. Maksudnya kan nggak semua hal aku bisa obrolin ya, walaupun aku komunikasiku lancar banget sama orang tua. Dan ekspektasiku udah tinggi sekali sama keluargaku. Jadi di saat aku curhat sama mereka, aku punya masalah dan aku pengen curhat ke mereka, tapi mereka kayak
agak apa ya, bertolak belakang dengan pandanganku kayak gitu. Aku langsung kayak drop, dan aku nggak punya pegangan siapa-siapa lagi selain pasanganku. Dan itu jadi pola jelek sih, aku ngerasa. Jadi kayak apa ya, jatuhnya terlalu bergantung sama keluargaku kayak gitu. Dan kayak aku ada satu masa dimana jadi kayak aku hidup dengan keluarga yang aku anggap ideal sekali itu, sampai akhirnya aku ngerasa kayak dunia tuh nyaman banget buat aku, sampai akhirnya aku ada di titik terburuknya aku mengalami ya jatuhnya kayak aku kecewa, aku jatuh banget. Dan di saat jatuh itu keluargaku tuh tetap ada, maksudnya padahal itu tuh adalah, maksudnya itu ada masalah yang mana orang tua lain tuh mungkin bakal marah banget, yang mungkin bahkan anaknya bisa diusir kayak gitu. Sedangkan orang tua aku tuh nggak nyampe ngusir, mereka malah kayak bener-bener rangkul aku, tetap support aku supaya aku tidak trauma kayak gitu. Maksudnya ya tetap semangat hidup, tetap gimana caranya kamu nggak usah malu sama dunia gini. Dan ya udah, mereka tuh kayak di saat aku jatuh kayak gitu, mereka berusaha untuk bikin aku tetap bangun gitu, tetap kuat. Jadi akhirnya ya udah, aku let go. Masalah itu aku let go dan aku kubur. Sampai akhirnya aku jauh dari orang tuaku. Aku keluar kota dan aku hidup sendiri. Terus aku ketemu orang banyak dan aku ngalamin berbagai hal yang aku nggak duga-duga, karena selama ini aku berada di zona nyaman aku kan. Saat aku keluar dari itu tuh kayak aku kaget. Jadi naif. Ya jadi kayak terlalu naif, sehingga kayak ya orang tua aku tuh nggak ngasih aku bekal sebenarnya. Mereka menyamankan aku, tapi kayak mereka tuh cuma komunikasinya apa ya, nasehatnya itu cuma kayak hati-hati temenan, nggak usah bergaul sama orang yang apa ya, yang nakal kayak gitu. Tapi mereka nggak pernah nasehatin aku untuk bilang suatu hari nanti kamu bakal ketemu sama orang yang seperti ini. Mereka tuh beragam dan kamu mungkin nggak siap. Jadi ini prepare-nya gini. Orang tua aku tuh nggak pernah ngasih bekal yang kayak gitu. Mereka cuman ngelarang. Kalau nggak ngelarang ya kasih contoh yang baik-baik kayak gitu. Tanpa ngasih contoh yang hal buruk yang bakal terjadi ke aku. Jadi aku kayak mental tempe banget di saat aku ketemu dengan orang-orang yang apa ya, jatuhnya beda sama aku jadi nggak bisa menerima itu. Dan aku kan punya trauma yang aku bilang tadi, aku punya titik buruk itu, trauma yang terkubur di saat aku ketemu orang yang trigger, men-trigger apa ya, ada hal-hal yang memicu itu jadi muncul lagi, dan aku nggak bisa mau ngobatinya sendiri gitu. Aku jadi depresi, aku jadi nyimpen semuanya sendiri, aku jadi anak yang tertutup justru karena aku nggak punya tempat cerita lagi ke orang tuaku pun jadi kayak apa ya, mereka cuma bilang ya salah sendiri, kenapa nggak nyalahin sih, cuman kayak kita kan bisa milih ya mau temenan sama siapa. Padahal nggak seperti itu juga. Iya, nggak bisa, kita nggak bisa kan ya, kita nggak tahu karena kita nggak bisa baca orang dari awal gitu. Ya udah, sampai akhirnya tuh aku terapi gitu. Pas aku terapi, kita gali-gali trauma sama terapisku. Terus aku cerita juga pola keluargaku kayak gimana. Aku dari banyak curhatku, aku selalu bilang aku bersyukur banget punya keluargaku karena keluargaku ngerangkul. Tapi terapisku bilang gini, justru sebenarnya ini tuh kenyataan pahit ya. Keluargamu itu benar-benar, kamu tuh lahir dari keluarga yang baik-baik saja dan terlalu baik gitu. Terlalu baik untuk kamu sehingga kamu jadi anak yang manja. Kamu nggak punya zona nyaman lain selain keluargamu. Terus dan sebenarnya keluargamu yang saat kamu trauma, keluargamu itu justru mengubur traumaku, bukan menyembuhkan traumaku. Jadi selalu terpicu lagi, muncul lagi traumanya. Nggak pernah dicabut tuh akar gitu loh. Jadi yang selama ini aku pikir asuhan orang tuaku itu bener, sebenarnya tuh nggak benar-benar banget. Justru ternyata dampaknya long term banget gitu buat aku. Tapi aku jadi inget sih, emang
apa ya, kan kadang gini nih, aku punya kenalan teman-teman juga yang mereka itu juga keluarganya kayak kamu nih, pola keluarganya yang mereka biasa berkomunikasi dan bahkan sangat harmonis lah keluarganya. Tapi mereka juga ngalamin depresi dan itu tuh yang bikin keluarganya mereka sendiri tuh bingung sama anaknya ini. Kenapa sih kamu depresi? Bukannya keluarga kita baik-baik aja? Karena mungkin mikirnya, oh kalau depresi itu harus yang misalnya keluarganya berantem, cerai atau apa. Padahal jadi orang tua itu nganggap kita kurang apa sih sama kamu? Orang kita udah ngasih segalanya dan baik-baik aja. Kenapa kamu masih depresi? Kenapa kamu masih ini? Dan itu bikin mereka juga merasa bersalah dan tapi kalau yang teman-temanku ini rata-rata mereka anak tunggal sih. Jadi orang tuanya terlalu dekat sama mereka kan. Karena nggak ada anak lagi. Dan itu yang bikin mereka selama ini harus ya mau nggak mau terbuka karena mereka sendirian. Dan ya emang sih sebenarnya kan apa ya, sebenarnya harus menemukan titik temunya nggak sih? Iya, sebenarnya tuh terlalu ideal juga nggak bagus. Terlalu ideal. Terlalu yakin bahwa kayaknya komunikasi kita tuh udah bener deh. Ya enggak, sebenarnya kita harus apa ya, komunikasi gimana ya, baiknya tuh kayak komunikasi tapi jangan sampai judgmental juga. Jangan pernah, seorang tua ya, aku saran untuk semua orang tua aja gitu. Mungkin komunikasi kalian tuh bagus ke anak-anak kalian, asuhan kalian tuh bagus, tapi jangan sampai kalian tuh meyakini bahwa apa yang kalian terapkan itu tuh udah paling bener. Sehingga tuh kayak di saat anak kalian tuh ngasih satu fakta, ternyata aku begini-begini di dunia nyata, enggak yang kayak mama omongin atau apa ya, jadi depresi kayak gitu ya. Jangan sampai mikir kenapa sih anaknya nggak bersyukur gitu ya. Itu juga harus sadar aja bahwa ya sebenarnya nggak semulus itu. Sih. Dan menurutku juga akhirnya orang tua tuh harus paham kalau anaknya itu juga mereka manusia sendiri yang mereka punya jalan hidupnya sendiri yang apa ya, kayak jadinya kan mereka juga punya tanggung jawab atas dirinya mereka sendiri, apalagi ketika udah dewasa. Dan mungkin ketika mereka ketika mereka mengalami suatu hal yang itu tidak bisa diterima orang tua, atau orang tua selama ini nggak nyangka anaknya kayak gitu ya, mereka tuh tetap si anak ini tetap manusia yang punya jalan hidupnya sendiri ya. Dan kita kan udah beda generasi juga, beda zaman. Jadi mungkin apa yang mereka terapin dari dulu gini tuh belum tentu pas di zaman kita tuh masih bisa diaplikasiin. Dan juga benar sih yang kayak tadi kamu bilang kan soal orang tua biasanya ngelarang-larang untuk melindungi kita sebenarnya. Cuma aku malah menyadari ketika dilarang itu tuh kita malah malah jadi pengen melakukan itu gak sih? Bukannya kayak penasaran. Dikasih tahu, oh ini ada hal kayak gini, harus ini tuh sebaiknya begini atau enggak ini tuh sisi positifnya ini, sisi negatifnya ini terserah kamu mau. Mending ya gitu kan. Biar anaknya aja yang menentukan. Nggak usah langsung plek kayak gini nggak baik, kamu nggak boleh kayak gitu. Benar. Ya itu lagi sih, kembali titik temunya itu sih, komunikasi yang baik itu sangat perlu. Tapi akhirnya juga orang tua tuh tahu kalau anaknya ini punya kehidupan sendiri, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri dan kebutuhan yang lain sih. Kayaknya orang tua juga perlu belajar psikologi. Basic aja gitu, seenggaknya baca-baca. Tapi mamaku itu aduh, aku tuh ragu ntar mamaku nonton ini aku nggak marah ya. Mama juga jangan marah, Mas. Sorry banget nih. Mamaku itu lulusan psikologi. Oh iya? Dan skripsi dia aku baca sih, itu tentang ilmu parenting. Oke. Tapi jadi kan aku sama kakakku itu ke psikolog kan. Dan mamaku tuh kecewa banget soal itu, karena mamaku merasa, kok kamu sampai harus segitunya sih, kok kamu cerita ke orang lain. Padahal mamaku lulusan psikologi, jadi kayak agak ironis ya. Cuma aku paham sih, kadang orang tua tuh bisa, ngerti gak sih, kita tuh bisa baca buku, tahu ilmunya, tapi dipraktekkan kita ketika itu kejadian sama kita bingung gak sih? Iya, benar. Kayak aku yakin orang yang psikolog itu, orang yang jadi psikolog, mereka juga pasti bisa depresi kan, meskipun mereka belajar depresi itu apa. Cuma ya aku akhirnya sadar juga mamaku itu selama ini tipe orang yang memendam perasaannya sih. Dia nggak pengen kelihatan lemah, dia nggak pengen, dia selalu nangis dan dia nggak pernah nangis, dan itu bikin
Dan itu nurun ke aku karena aku ngelihat mamaku seperti itu, aku jadi seperti itu juga. Kayak mamaku tuh waktu aku pertama kali ngomong kan, ma aku ke psikiater, terus aku minum obat, terus mamaku langsung bilang, emangnya kamu gila apa? Kenapa nggak sholat? Nah itu sih yang kadang menurutku, entah itu zamannya orang tua kita beda sama kita ya. Iya, mereka kan juga kayak waktu itu juga kita kan serba apa-apa tuh bisa belajar sendiri. Iya, gitu. kita bisa belajar sendiri. Sedangkan mereka tuh ya kudu baca buku dulu, Iya. terus kudu sekolah dulu, Kudu diajarin sama kudu orang. diajarin dulu. Dan emang apa ya? Mungkin karena di zaman itu juga masih dianggap tabu. Iya. Sedangkan zaman sekarang mah itu udah nggak tabu ya, karena kita udah ngerti ternyata ya kayak kita udah aware gitu loh sama semuanya. Nah aku tuh jadi inget deh, Nong, terapis kita. Aku sama Inong tuh sekarang terapinya sama orangnya. Iya. Kita anak asuh dari terapis yang sama. Jadi terapis kita itu pernah bilang ke aku, dia tuh salut banget sama anak muda zaman sekarang, generasi kita, karena kita itu bisa, kita itu nggak malu untuk minta bantuan. Dalam artian, oh kamu butuh ke psikolog, kamu butuh ke psikiater. Kita tuh lebih berani untuk ngomong itu, dan kita berusaha menormalisasi bahwa nggak apa-apa lo minta bantuan ke profesional. Nggak harus, bukan berarti oh kamu gila, kamu ini. Kayak kita udah stigma-stigma itu udah mulai luntur kan di generasi kita. Cuma emang PR-nya ngomong ke orang tua itu, karena orang tua mikir, aduh kok anakku gini ya. Padahal ya nggak kayak gitu juga. Iya kan. Cukup butuh waktu lama sih. Aku sempet sampai nangis-nangisan berantem gitu gara-gara aku ke psikiater dan mamaku nggak terima itu. Kayak ngapain sih? Udahlah nggak usah minum obat, nanti ketergantungan. Gitu. Sedangkan aku sebenarnya minum obat tuh biar aku bisa tidur aja. Iya ngerti. Terus waktu itu sempat kayak kan bisa cerita sama mama segala macam. Ya masa ya kali aku mau cerita soal pacarku sedetail-detailnya kan enggak. Ya aku akhirnya ngejelasin pelan-pelan sih kayak ya zaman mama sama zaman aku udah beda. Mungkin dulu itu emang tabu, sekarang ini bukan tabu. Justru aku bangga karena aku ngeh soal ini. Iya benar. Dan aku nggak pengen aku berlama-lama dalam kondisi ini. Iya betul. Kalau aku sadar dan aku juga maksudnya aku terapi itu juga aku jadi dapat ilmu baru. Iya, aku tahu soal psikologi lah, basic-basicnya kayak gitu. Dan aku berharap aku dengan pengetahuan yang aku punya, aku bisa lebih aware ke sekitarku, ke adik-adikku. Dan aku nggak pengen adikku sampai ngerasain kayak aku. Karena ya aku dan adikku tumbuh di zaman yang sama, gitu. Nggak kayak mamah dulu. Jadi beda lah tantangannya gitu. Iya. Nah itu juga sih yang aku tadi cerita ibuku nangis pas aku nelpon. Karena ya itu kan aku semenjak aku terapi yang baru ini di tempat terapi kita itu aku baru mulai hubungin orang tuaku rutin kan. Aku tiap minggu bisa nelpon mamaku, aku juga hubungin kakakku yang selama ini aku paling setahun itu nelpon cuma 2 kali. Jadi itu beda banget lah nelpon tiap minggu sama 2 kali setahun. Nah pas aku udah mulai bisa nelpon mamaku, aku cerita dong, aku sekarang udah ke tempat terapi baru nih, dan aku sekarang ngerasa perkembangannya lebih baik. Aku sebenarnya cuma update progresku aja, karena aku pikir mamaku perlu tahu lah. Dan itu yang bikin mamaku sedih, karena dia tahu aku sama kakakku juga yang terapi juga. Jadi mamaku bilang, mamaku tuh merasa gagal sebagai orang tua. Dengan kita sampai harus butuh bantuan profesional dan kita punya trauma. Nah, padahal sebenarnya dengan aku cerita ke mamaku, cerita aku terapi segala macam, itu bukan berarti aku nyalahin mereka, bukan berarti aku nyalahin, mama sama ayah nih sharing aja kan. Iya, bukannya aku kayak, wah mama ayah ngasih aku trauma, enggak, ini aku tuh pengen gimana sih caranya aku bisa pulih dari hal itu, ya caranya dengan ngomongin itu. Iya. Mungkin biasanya di orang tuaku juga sama mengubur itu, udah kita nggak usah bahas ini sama sekali. Padahal dengan ngomongin hal itu, aku bisa lama-lama biasa aja, karena ya aku udah cari akar ya segala macam, itu kan aku jadi bisa pulih dari trauma itu sendiri. Yang orang tua aku tuh masih mikir, aduh kita gagal banget nih jadi orang tua nih, kita sampai kayak gini. Dan aku sama kakakku sampai mikir, sebenarnya orang tua kita tuh juga butuh terapi loh. Iya. Apalagi generasi mereka yang sangat tertutup ya soal hal kayak gini. Ya, mereka banyak mendemnya udah. Iya. Cuma memang yang aku sadari, semakin aku dewasa, yang dulu aku tuh sempat ada fase-fase nggak suka banget sama orang tua aku, dalam artian
mungkin masa-masa remaja masih SMP gitu lah, yang kayak kita aduh benci banget sama semua orang, sama dunia, dan orang tua kita tuh jadi sangat menyebalkan. Iya. Tapi semakin dewasa aku makin sadar orang tuaku itu juga manusia yang mereka punya traumanya sendiri sih. Mereka masing-masing punya trauma mereka, dan ya itu tantangannya adalah sangat banget karena di generasi mereka itu nggak diomongin hal ini. Generasi kita udah aware banget soal kesehatan mental. Generasi mereka belum kan. Ya gitu. Kamu aja deh nyimpulin. Aku bingung sih. Kamu aja. Jadi sebenarnya sih menurut percakapan kali ini yang paling penting itu adalah ketemu sih titik temunya, dalam artian oke, kalau misalnya terlalu tertutup itu nggak baik, tapi terlalu terbuka sampai terlalu positif. Ya terlalu positif, tapi karena kan kadang positif itu bisa jadi toxic sih. Iya ya. Jadi bikin orang jadi naif. Terus kayak terlalu dipaksain juga jadi semuanya gitu. Iya sih, jadi menurut kami itu harus ketemu titik temunya, dalam artian oke, berusaha berkomunikasi yang baik sama anak, saling terbuka, tapi jangan sampai positifnya itu jadi beracun. Karena untuk mengakui ini nggak baik-baik aja itu juga perlu, nggak harus positif terus dilihat ada, ya nggak harus positif terus lah pokoknya. Gitu. Dan juga normalisasi ke terapi. Ya, normalisasi seek help. Iya betul. Karena kadang emang kita nggak bisa sendiri, dan untuk mengakui hal itu ya nggak masalah. Oke, sekian dari Tukar Resah kali ini. Kalau kalian punya keresahan yang sama atau mungkin pengen bahas keresahan yang pengen lain, curhat gitu, iya, pengen curhat, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah sini. Di sini kita nggak ngasih solusi, tapi kita di sini saling sharing aja tentang keresahan kita, tentang curhat aja gitu, ngobrol gitu. Siapa tahu kalian juga punya keresahan yang sama kan? Dan kalian juga boleh tulis di kolom komentar untuk topik selanjutnya yang bisa kita berdua bahas. Terserah topik apapun itu, nanti kita diskusiin ya. Ya, kita diskusi dan kita bakal sharing-sharing lagi. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Pakai nggak sih assalamualaikum? Sumpah.